guys, jumpa lagi bersama gue Inta. Sekarang gue lagi di daerah Bekasi dan gue lagi berada di Yayasan Jamrud Biru, yaitu yayasan rehabilitasi orang dengan gangguan jiwa. Gue pengen nih guys kesini guys, yuk kita ke situ yuk. Nah, gue kesini juga bareng Kak Charlie. Tuh Kak Charlie. Oke, ada mobil, gue menepi. Nah ini guys, penampakannya nih, Yayasan Jamrud Biru. Ini panti sosial disabilitas orang dengan gangguan jiwa. Dan pastinya akan seru banget sih kalau gue ke dalam. Tuh ada orang yang lagi dijenguk juga. Kelihatan gak ya? Kita sapa dulu yuk sama Kak Charlie. Dia lagi opening dulu guys. Gue sih penasaran banget nih guys untuk masuk ngobrol-ngobrol langsung bareng sama pasien-pasien ODGJ-nya. Kacar. Halo. Langsung dalam aja. Tos dulu dong. Kok lu gitu sih? Ketemu nggak tos? Kan kita janjian. Ayo mau masuk? Mau masuk. Yuk. Yuk. Semangat ya. Semangat. Semangat. Yuk masuk yuk. Lu bawa apaan sih Kak? Tahu ini apaan? Apaan sih lu? Ribet banget. Tripod ini tripod. Yuk. Assalamualaikum Ibu. Iya Pak. Assalamualaikum Ibu, Bapak misi. Masih Pak. Ini masih. Sebelumnya selamat siang Pak. Selamat siang. Ya, nama saya Charlie. Ya, Aku Inta. Bapak boleh perkenalkan dirinya Pak? Nama saya Haji Suratono, saya pimpinan atau pendiri Yayasan Jamrud Biru. Kalau boleh tahu, yayasan ini berdiri dari kapan ya Pak? Saya dirikan tahun 2009 akhir. 2009 akhir. Oke, sampai dengan saat ini Pak ya. Tujuan Bapak mendirikan yayasan ini apa Pak? Dan dulu saya pernah bekerja di tempat yang sama selama 25 tahun. Dari hal itu banyak pengalaman yang saya dapat dan punya ilmu juga yang saya dapat. Ya, setelah saya keluar dari yayasan tersebut, saya mendirikan yayasan sendiri. Dan alhamdulillah pemerintah Kota Bekasi dan pemerintah Provinsi Jawa Barat welcome juga untuk yayasan ini berwujud menjadi Yayasan Jamrud Biru. Jadi memang sudah ada rasa cinta, ada rasa sayang dengan ODGJ. Jadi tidak bisa terlepas itu rasa ini. Bagaimana caranya membantu masyarakat dan membantu untuk orang-orang ODGJ yang harus bisa kita sembuhkan, kita sehatkan, dan bisa kembali ke masyarakat dan ke tengah keluarga seperti itu. Jadi Bapak melakukannya juga pakai hati ya Pak? Semua yang dilakukan untuk pelaksanaan kegiatan yayasan ini, cara kerja, cara merawat atau mendampingi ya, itu yang menggunakan kesadaran. Yang kedua juga mempunyai hati yang bersih untuk bahwasannya kita ini menolong orang betul-betul tidak dalam arti tidak hanya sekedar menolong, tapi hanya kita sekedar membantu lebih besar. Bagaimana sih orang dengan gangguan jiwa yang mungkin banyak orang masih awam ya, dan juga mungkin ada beberapa orang yang mungkin belum mengerti tentang gangguan jiwa yang mungkin tidak dipedulikan. Makanya Yayasan Jamrud Biru ini ya mencoba untuk menjadi sebuah yayasan yang membantu peran pemerintah pada khususnya dan umumnya pada masyarakat, bahwasannya bisa membantu untuk memberikan pelayanan, pengobatan dan pembinaan untuk merehabilitasi orang dengan gangguan jiwa ini bisa kembali dan sehat
seperti biasa. Jadi kita kerja harus gunakan hati, kita kerja pakai perasaan, bagaimana melayani tidak tanpa kekerasan, harus betul-betul mempunyai jiwa yang betul-betul kuat untuk kita memberikan pelayanan kepada mereka secara baik dan juga multi talenta. Jadi apapun yang menjadi kemauan si gangguan jiwa ini atau pasien ini, ya kita harus tahu sejauh mana, sejauh apa yang harus kita laksanakan dalam pergerakan seperti ini. Kalau untuk pengobatannya di rumah sakit sama di yayasan ini berbeda nggak sih Pak? Kalau untuk pengobatan kita ada dua sesi. Yang pertama ada pengobatan dengan cara tradisional, dan juga ada pengobatan dengan cara menggunakan psikiater. Jadi kita ada psikiater juga yang melakukan pengobatan. Untuk pengobatan tradisional saya menggunakan pertama konseling, yang kedua kita adakan rokok saraf, terus ketiga rupiah, yang keempat ramuan, yang kelima kita gunakan pembinaan secara agama, pembinaan secara kegiatan yang dilaksanakan di yayasan. Jadi si pasien di sini harus belajar sholat, harus belajar ngaji, harus ikut di olahraga keliling kampung, itu untuk jalan-jalan mengenai mengurus atau bahasa kita CFD ya, CFD bahasa kita, mereka untuk keluar. Tujuan saya mereka olahraga di luar itu, dari keluar panti itu dia jalan-jalan. Satu ya tidak ada yang namanya diskriminasi untuk ODGJ, dan juga mengenalkan masyarakat bahwasanya ODGJ itu cuma baraiko. Jadi tidak perlu ditakuti, tidak perlu ini seperti itu. Jadi dia juga manusia, harus kita manusiakan gimana baiknya untuk kita berikan hati, kebesaran jiwa untuk ODGJ yang ada. Jadi di yayasan ini juga ilmu agamanya juga berperan penting ya Pak? Ilmu agama sangat berperan penting. Di antaranya si pasien kalau sudah mengerti agamaan, seenggak-enggaknya mereka akan mengerti tentang hati dia. Karena satu ayat yang dibaca dalam Al-Quran ini paling tidak bisa mampu ya untuk si pasien ini mengingat, oh iya saya pernah ngaji atau pernah apa gitu. Dan juga kita meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan setelah si pasien ini membaca Al-Quran ataupun membaca ayat-ayat pendek yang kitanya ada di juz amma, ya semoga Allah angkat penyakitnya seperti itu. Jadi si pembinaan agama ini sangat dominan pentingnya, dan juga di samping itu yang paling penting juga pendekatan kepada mereka secara langsung, tidak ada batasan. Jadi seperti kasih sayang lah sama dia, kita berikan dia sayang, apa kebutuhan dia, pelayanan dia kita kasih sayang. Cuma ada batas-batas tertentu, dan di sini ada tata tertib, ada disiplin yang harus dilakukan oleh pasien yang sudah diterapkan secara SOP oleh para pendamping, seperti kepala pantinya ada kepala koordinator lapangan, di mana harus mengikuti semua disiplin-disiplin yang ada di yayasan seperti itu. Kalau saya dengar berarti di yayasan itu tidak menggunakan obat yang pada umumnya ya Pak ya? Kayak di dokter gitu-gitu Pak? Ada beberapa keluarga pasien yang mau untuk berobat secara medis, juga ada yang mau melakukan Pak saya pakai dokter aja atau psikiater aja, ada juga pasien yang keluarganya Pak saya nggak mau pakai dokter, saya mau pakai tradisional. Jadi kami memberikan pilihan kepada keluarga pasien, silakan option mana yang harus dipilih untuk dilakukan setiap pengobatan. Dari pengobatan mental secara dokter atau secara psikiater juga tetap kita lakukan pembinaan secara agama dan pembinaan kegiatan seperti itu. Intinya bagaimana mereka ini didekati dan juga mempunyai membentuk manusia seutuhnya dengan meningkatkan nilai harkat dan martabat kemanusiaan
Itu yang paling terpenting untuk Yayasan Jamrut Biru. Pada saat proses Bapak mendirikan yayasan ini ada kendala nggak sih Pak dulu? Banyak banget ya. Boleh ceritain nggak Pak? Kiranya itu bisa menjadi motivasi. Kendalanya hingga saat ini juga masih ada ya. Masih ada ya? Masih ada, sudah hampir 13 tahun ini. Kendala kita tuh masih ada, di antara lain ya. Pertama, saya belum mempunyai lahan, saya masih ngontrak, yang harus saya bayar 50 juta per tahun. Dan juga kendala kami ya tempat yang masih kecil lah ya, sedangkan saya harus membantu juga pasien-pasien yang kurang mampu ataupun yang dari jalanan ataupun tidak ada keluarganya yang dikirim oleh dinas sosial, dari kepolisian, dari pemerintah istilahnya, yang ODGJ jalanan yang dibawa untuk ditempatkan dan diobati di Yayasan Jamrut Biru, sedangkan kami lokasinya terbatas seperti itu. Jadi kendala-kendala dari awal ya, yang pertama ya kami membutuhkan ya uluran tangan dari dermawan maupun donatur yang peduli, yang ikhlas, yang mau membantu Yayasan Jamrut Biru, yang bisa beroperasi dengan optimal, lebih optimal lagi dan lebih baik lagi ke depannya bagaimana. Dan juga mungkin ada donatur yang bisa memberikan kami lahan agar kami bisa mengurus ODGJ lebih baik lagi dan lebih sejahtera lagi mereka, seperti itu. Oke. Terus Pak, kan di dalam setiap yayasan itu kan pasti ada sistem-sistemnya kan Pak ya. Kayak misalnya nih, ketika kita masuk tuh mungkin pasien tersebut tuh kayak dibagi-bagi per kamar gitu loh. Nah di sini tuh Pak sistemnya bagaimana ya Pak? Kalau saya di sini ada asesmen ya, ada asesmen yang dilakukan oleh para pendamping, di mana pertama kali pasien datang ini kita adakan konseling dulu, kita tanya ataupun dalam arti kita pendekatan secara persuasif, juga pasien juga kita lakukan tindakan-tindakan yang bisa dibilang memberikan informasi kepada pasien kalau kamu tuh nggak boleh galak, nggak boleh ini ya, seperti itu yang kita lakukan. Untuk pemisahan pasien itu kami tidak ada kamar ya, karena kami adanya barak, tapi hanya tempat tidurnya dipisahkan antara yang sudah sehat mentalnya, yang masih belum kurang sehat mentalnya mungkin kita pisah seperti itu. Tapi di samping itu yang terpenting kita setiap pasien baru ini ada kronologi yang dilakukan oleh yayasan atau asesmennya. Pasien harus melakukan ini, harus disiplin ini, harus ikuti tata tertib ini dan seperti ini. Jadi tidak terlepas dari standar operasional prosedur seperti itu. Kalau untuk di Yayasan Jamrut Biru ada punishment nggak untuk pasien yang mungkin bisa ada yang ngebuat onar atau masalah, dan bentuk hukumannya itu seperti apa Pak? Kalau untuk pasien yang rese ya, ataupun bisa dibilang membuat masalah di yayasan itu, kami paling menghukumnya dengan mencoba menakut-nakuti dia. Kalau kamu nanti badar begini ya, nanti kamu akan saya pindahkan ke mana gitu, kita takut-takutin seperti itu. Jadi adalah sebut detak sambel ya, atau kalau bahasa Betawinya, kalau bahasa ini kita mencoba dia down gitu, tidak berani lagi melakukan hal itu. Dan juga kita ada pengobatan di mana kalau si pasien ini ngamuk ya, kita ada air yang memang air itu saya ambil dari sebuah desa di daerah Jawa Tengah, yang air itu khusus mengobati orang sakit jiwa. Jadi air itu kalau misalnya pasien ngamuk udah kita minumin aja, kalau enggak kita mandikan. Setelah kita mandikan pasien itu akan sadar ataupun seenggaknya tidak akan emosi lagi. Tapi bukan harus kita cemburin ke kolam, karena Jamrut Biru nggak ada kolam. Ya soalnya mungkin kan di luar sana, di luar dari yayasan ini ada bentuk hukuman mungkin kayak dirantai kakinya. Nah kalau di yayasan ini tuh enggak ya Pak? Ya saya sendiri nggak ada ya kalau gitu ya. Kita paling kalau untuk pasien yang dirantai itu ya mungkin pasien baru paling 2-3 jam untuk dia menahan dulu hasrat dan kemauan, setelah itu kita lepas. Itu juga nggak terlalu lama lah itu.
Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya Pak, dilanjutin. Oke, lanjut. Nah, ini aku Nanti mau sholat asar ya. Kalau untuk makan tuh Pak gimana tuh? Berapa kali sehari? Saya sengaja kalau untuk makan di sini, yang pertama si pasien makan harus 4 kali. Lauk pauknya, sayur mayurnya harus segar, harus sehat, dan juga harus enak deh yang dimakan sama dia. Yang pertama, kenapa sih kok 4 kali? Saya merasakan di diri saya gitu. Saya makan jam 5 sore, jam 8, jam 9 kok saya lapar lagi. Saya nyari makanan lagi. Oh, perut saya sama dengan perut pasien gitu. Oh, mereka ternyata malam juga lapar. Ya, akhirnya saya berikan makan. Setelah saya berikan makan malam, ternyata dia tenang, dia tidur kenyang, dia kenyang tidur. Jadi kita nggak terlalu repot gitu. Setelah dia makan, dia banyak makan, ya dia sehat dari fisiknya, karena kesembuhan orang sakit jiwa itu dari fisiknya dulu. Kalau fisiknya sehat, insya Allah dia sehat. Kita coba itu seperti itu. Ya itu pun harus kepercayaan sistem, karena teknik dengan cara makan ini juga ada tata tertibnya gitu. Jam sekian harus makan, jam sekian harus makan. Itu harus tetap tertibnya, dan pasien alhamdulillah pasien yang begini tuh nggak berebut. Kalau makanan tuh nggak berebut, apa ini nggak rusuh istilahnya. Mereka teratur dan baik banget. Kalau untuk makan itu ada sesi tambah. Jadi Pak, saya nambah dong Pak gitu. Jadi ada nambah gitu, ada sesi untuk pasien itu menambah makan karena perutnya masih lapar seperti itu. Jadi saya lakukan makan sehari 4 kali, pagi, siang, sore, dan malam. Terus untuk pasien tersebut Pak di Yayasan Jamrut Biru ini ada berapa orang ya Pak? Alhamdulillah di bulan Maret ini saya dari Januari ya sampai Maret ini masih stabil di angka 125 pasien. Dimana pasien yang sembuh itu bulan ini aja alhamdulillah 9. Untuk bulan Februari ya 9 orang pasien sembuh, karena target yang saya lakukan untuk kesembuhan pasien itu sebulan itu paling sedikit 6, itu kita harus coba untuk target pasien pulang 6 orang. Di tahun 2002 di bulan Februari Maret ya setahun yang lalu itu sampai mencapai angka 234 pasien. Itu sampai kami juga keteter gitu kan, dan saya harus menambahkan pendamping juga kan, harus menambahkan karyawan juga untuk merawat mereka. Alhamdulillah dengan kerja keras bersama antara saya dengan tim pengobat juga ada, dan totok saraf kita lakukan, dan juga kerjasama dengan para pendamping, dan minta doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta izin pada yang punya dunia Allah Subhanahu Wa Taala ya. Alhamdulillah mereka bisa kembali sehat dan pulang. Dan baru pagi ini aja ada yang pulang sembuh sehat. Alhamdulillah. Seperti itu. Kalau di sini pendampingnya ada berapa orang ya Pak? Pendamping di lapangan kita ini ada 15. Ada 15 untuk siang ya, atau 15. Kita bagi malamnya itu ada 3 orang untuk malam. Itu seperti itu. Tapi di sini juga pasien ada yang pengen kayak kabur gitu nggak sih Pak? Kalau untuk pasien kabur, malah pasien yang udah sembuh, udah baik, udah sembuh, tau-tau ngilang. Kita percaya ada kegiatan, bantuin jemur baju, tau-tau ngilang begitu. Tapi dia ada di rumah, udah sehat. Gitu. Tapi tadi aku juga sempat lihat ada pasien yang diperbolehkan untuk keluar masuk. Iya, karena di sini saya bagi ada beberapa pasien untuk kegiatan, diantaranya ada pasien yang bertanggung jawab untuk bagian masak ya, bantu masak. Terus ada pasien yang ada kegiatan bertanggung jawab untuk masalah air minum maksudnya. Jadi pokoknya air minum udah ada tugasnya, tugas pasien ada kita percayakan ganti-gantian. Terus ada juga pasien yang harus urusan warung, belanja. Jadi setiap belanjaan itu mereka si pasiennya ada yang keluar panti untuk belanja di warung. Itu ada, karena udah kita percaya dan itu gantian. Ada juga pasien yang kita percaya untuk jemur baju. Ada juga pasien untuk percayaan untuk saling mengawasi. Contoh, ada satu pasien saya bisikin, kamu tahu nggak kalau kamu tuh diawasi sama si pasien A, ini pasien A lah gitu ya, kamu diawasi loh sama pasien B itu. Dia ngawasin saya Pak, iya.
biarin Pak, biar saya awasin, saling-saling mengawasi padahal nggak ada apa-apa gitu. Saya mereka lapor, Pak si anu gitu Pak Haji, si itu Pak Haji, ternyata ininya Pak Haji, ya ngadu lah, banyak yang ngadu ke saya. Iya kenapa? Dia tuh tadi Pak Haji, minumnya tuh ditumpahin Pak Haji, tekonya dipecahin Pak Haji, teko ini enggak, ya udah macam-macam lah laporan ke saya. Ya udah besok kalau ini nggak kasih teko minumnya, biarin dia minumnya pakai daun, jadi gitu. Enggak, jangan dong Pak Haji nggak usah pakai daun ya, kita cuma bohongan aja, tapi untuk menggertak mereka bahwasanya nggak boleh merusak alat-alat untuk kebutuhan infrastruktur di yayasan seperti itu. Jadi intinya ya pendekatan kembalilah kepada mereka secara langsung, dan juga apa ya, kalau kata saya tuh bagaimana ya mereka ini bisa kembali normal, itu aja bagi saya yang terpenting bagi saya. Tujuan Bapak ya? Mengejar target, yuk kamu tuh harus sehat gitu, karena kamu tuh dulunya sehat, udah pernah normal, jadi kamu harus ya kembali normal seperti itu. Berarti di sini selain diajarkan agama seperti bacaan sholat, belajar sholat berjamaah, di sini juga diajarin disiplin dan tanggung jawab ya Pak? Iya, harus disiplin, harus tanggung jawab, dia harus tahu jadwal mandi, jadwal kegiatan agama, jadwal olahraga. Di sini ada kegiatan jadwal nonton bersama, ada kegiatan CFD, jadwal, jadi jadwalnya semua lengkap. Jadi mereka harus ikutin semua jadwal gitu. Jadi ya itu juga melihat dari kondisi si pasien ya, bagaimana kondisi secara fisiknya. Jadi si pasien ini kalau di sini sehari itu 4 kali suhu badan. Jadi kita ada alat ya yang buat mensuhu badan, panas apa enggak. Jadi pasien ini kita harus tahu pasien ini demam apa enggak, kita harus tahu gitu. Itu 4 kali sehari, itu 4 kali suhu. Kenapa disuhu? Jadi kita ketahuan si pasien ini sakit apa enggak, jadi nggak kita mandikan kalau di badannya hangat gitu. Terus yang kedua, si pasien ini kenapa makannya berturun, nafsu makannya berkurang gitu. Itu juga harus kita segera obati. Jadi apapun yang menjadi keluhan pasien itu ya kita harus sigap. Jadi dengan suhu ataupun pengecekan kesehatan dia ya kita mengetahui. Ditambah lagi di sini kan dari Puskesmas Mustika Sari ini, alhamdulillah juga dokternya juga selalu kontrol ke sini ya, setiap sebulan 2 kali kontrol tentang kegiatan kesehatan, gimana kondisi fisik pasien seperti itu. Terus yang kedua ada juga kita dokter umum, dimana kalau pasien sakit tinggal panggil dokter umumnya untuk melakukan tindakan kesehatan ataupun penyembuhan seperti itu. Ditambah lagi selain makan 4 kali juga pasien juga harus di sini saya berikan vitamin, susu dan juga snack. Jadi ada untuk suplai vitamin, jangan sampai dia lemes atau apa gitu. Itu harus ada suplai vitamin. Selain olahraga mereka yang lakukan ya, mereka juga minum vitamin agar mereka fit badannya seperti itu. Ada harapan nggak Pak buat pasien yang sudah sembuh dan pesan kepada orang-orang di luar sana terhadap ODGJ ini ketika mereka udah pulang ke rumah Pak? Harapan saya sih setelah pasien sembuh, yang pertama ya dia tidak balik lagi ataupun kambuh atau bahasa Betawinya kumat ya, kumat gitu ya. Jangan sampai dia kumat lagi atau anfal ya kalau bahasa ininya. Jangan sampai dia kumat lagi, karena ada beberapa pantangan makanan yang harus tidak boleh dimakan oleh si pasien, dan juga kita harus menjelaskanlah kepada keluarga pasien tentang lingkungan. Jangan sampai ada lingkungan yang mendiskriminasi atau mengucilkan si pasien itu, karena merasa dikucilkan nanti dia akan kambuh lagi, karena orang seperti ini mentalnya udah nggak kuat dan traumatiknya sangat tinggi. Itu yang harus dijaga. Dan harapan saya ya semoga mereka sehat selamanya, tidak kembali lagi, dan betul-betul menjadi manusia yang seutuhnya, yang bisa menikmati tentang kehidupan di dunia, dan juga bisa beribadah untuk nanti dia di akhirat seperti itu. Itu harapan saya. Harapan yang kedua ya semoga Yayasan Jambrut ini tetap bisa membantu peran serta pemerintah dan masyarakat Kota Bekasi
untuk kebersihan, ketertiban, keamanan, membantu program pemerintah juga dalam mengentaskan kesetaraan disabilitas, khususnya orang dengan gangguan jiwa, dengan perawatan dan pembinaan, hingga dapat berkontribusi di masyarakat dan menyediakan sarana dan prasarana bagi para gangguan jiwa. Itu yang terpenting bagi Yayasan Jambrut Biru. Oke Pak, mungkin satu lagi Pak, pesan untuk masyarakat Pak. Pesan saya pada masyarakat ya, kalau ada ODGJ di jalan atau misalnya tidak mengganggu ya tolong tidak diganggu dan tidak didiskriminasi dengan stigma. Terus yang kedua, nah, mari kita merangkul bersama bahwasanya ODGJ juga ini orang dengan gangguan jiwa ternyata kan manusia juga sama seperti kita, hanya dia sakit pemikirannya dan dia tidak sadar dalam jiwanya karena alam bawah sadarnya sangat tinggi. Jadi mari kita sebagai orang yang sadar, kita orang yang ngerti, ya kita janganlah mendiskriminasi orang-orang tersebut. Mari kita rangkul dengan saling membantu, saling menolong agar ODGJ ini bisa kembali sehat. Ya kita ada panti, ada yayasan, ya ada rumah sakit jiwa, pemerintah, dinas sosial, mungkin bisa menghubungi lah. Kalau ada ODGJ mungkin meresahkan ataupun tidak enak dilihat seperti itu. Oke Bapak, Pak boleh saya lihat-lihat yayasan Bapak masuk dalam boleh. atau bagaimana gitu? Boleh, ya Pak ya? silakan, bebas. Mas ya. Kalau memang ada yang suka bawa pulang juga nggak apa-apa. Makasih ya Pak. Bercanda. Iya nggak apa-apa Pak. Berarti kita diperbolehkan Pak. Ya boleh. nanti. Makasih ya Pak. Siap. Tetap didampingin ya Pak. Nggak perlu kok. Oh, nggak mereka perlu, sudah nggak baik semua. Sudah baik Ya nggak semua. apa-apa. Mereka bisa berinteraksi dengan masyarakat kok, dengan orang-orang tamu mereka yang datang ke yayasan, mereka udah bisa berinteraksi. Nanti berinteraksi aja langsung. Ya. Oke. Mungkin ada hal-hal apa yang harus kita hindarin, takutnya Iya, ketika masuk. Nggak ada ya. nggak ada, nggak apa-apa. aman ya. Oh berarti aman ya. Nggak perlu. Kita berkata baik aja. Iya. lah, enak. Kita juga punya niat baik, udah nggak apa-apa. Iya. Mereka pun akan baik seperti itu. Oke ya. Oke. Ya. Terima Makasih kasih ya ya Pak Pak. ya. Ya, sama-sama. Makasih.